Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian lepas baca Al-Quran dia itu berdoa, maka ammana ala du'aihi, maka akan diamini atas doanya arba'atu alafi malakin, akan diamini doanya sebanyak 4.000 malaikat. Baca Al-Quran, selepas baca Al-Quran lalu berdoa, maka akan diamini oleh 4.000 malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'atih wa jazarna an maksiyatih. Wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama berada di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu-minggu yang lalu masih berkenaan dengan adab-adab khatam Al-Quran dan perkara-perkara yang berkenaan dengannya. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hukum menghadiri majlis khatam Al-Quran, itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Kalau kita mendapati jemputan, baik jemputan itu di rumah-rumah orang kampung ataupun jemputan itu di masjid-masjid atau surau berkenaan dengan khatam Al-Quran, maka menghadirinya adalah hukumnya sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu macam mana? Sunnah yang sangat-sangat disunnahkan, begitulah mudahnya. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyadha bil khuruji yaumal 'aidi. Baginda Nabi memerintahkan menyuruh kepada perempuan-perempuan meskipun dalam keadaan tengah berhalangan atau tengah dalam keadaan berhaid, itu untuk keluar pada hari di mana pada hari itu penuh dengan sukacita atau hari yang ada bahagia. Orang memperingati atau orang majlis khatam Al-Quran, ada anak lalu khatam Al-Quran, lalu orang tuanya membuat majlis, itu bermakna orang tuanya bahagia atas anak yang khatam Al-Quran. Itu sampai baginda Nabi sampaikan perempuan-perempuan meskipun dalam keadaan berhalangan, kalau dijemput untuk hadir maka hadir, kata baginda Nabi. Fayashhadna al-ghaira fada'watal muslimin.
saksikan kebaikan, hadir di dalam majlis khatam Al-Quran itu, maka di situ penuh dengan kebaikan. Bukan hanya penuh dengan kebaikan hadir kita pada majlis-majlis khatam Al-Quran, sekaligus menjadi wada'watul muslimin, dakwah ataupun mengajak kepada umat muslim untuk berbuat kebaikan. Yang asalnya semisal kita punya anak kita khatam Al-Quran, kita buat majlis khatam Al-Quran, jemput kawan-kawan anaknya semisal, yang mungkin kawan-kawan daripada anaknya ini pun juga seumpama nanti saya khatam Al-Quran, saya nak minta kepada orang tua saya untuk buat majlis yang sama. Maka di sini ada dakwah lil muslimin. Itu kan nggak ada ya. Kalau semisal perayaan atau tadi itu majlis khatam Al-Quran, ya dibuat mungkin dengan cara sedekah, makan-makan dan seterusnya. Di situ penuh dengan kebaikan karena ada sedekahnya dan seterusnya. Berbeda dengan ketika kita membuat majlis yang majlis itu umpama majlis hari jadi anak, hari jadi anak ya, ulang tahun anak. Itu biasanya bagaimana kalau hari jadi anak itu ada konsernya, sewa nyanyi dan seterusnya. Nah ini yang memungkinkan di situ ada maksiatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Warawa ad-Darimi wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihima an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'ana fa idza arada ay yakhtima a'lama ibn Abbasin fayashhadu dzalika. Itu sampai-sampai Ibnu Abbas itu karena senangnya menghadiri majlis-majlis khatam Al-Quran, itu pernah Ibnu Abbas itu meminta kepada seseorang untuk mengamati. Apa bahasa mengamati itu? Untuk melihat, untuk mencari mana orang yang baca Al-Quran dan dia nak khatam Al-Quran, disuruh cari. Nanti kalau semisal orang tersebut nak dekat-dekat khatam Al-Quran, beritahukan kepada saya, kata Ibnu Abbas, saya akan menghadirinya, katanya. Masya Allah. Kalau kita kan tunggu dijemput saja, terkadang tidak hadir. Nah ini bukan hanya tunggu dijemput, dia mencari siapa yang nak khatam Al-Quran, aku nak hadir, mendengarkan bacaan khatam Al-Quran, kemudian mendengarkan bacaan-bacaan khatam Al-Quran. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang demikian ini ternyata bukan hanya dikerjakan oleh Ibnu Abbas, termasuk sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ketika nak khatam Al-Quran, mengumpulkan seluruh daripada wa'yalihi, seluruh daripada keluarganya, kemudian dibuatlah doa bersama ketika khatam Al-Quran. Kenapa? Karena yang demikian ini ada satu riwayat, yang riwayat itu berbunyi begini, annahu kana yuqalu innar rahmata tanzilu inda khatimatil Quran. Innar rahmata, sesungguhnya belas kasihan Allah atau rahmatnya Allah, tanzilu itu akan turun apa rahmat Allah, inda khatimatil Quran, tatkala khatam Al-Quran. Jadi belas kasih Allah, rahmatnya Allah itu akan turun ketika khatam Al-Quran, ketika majlis khatam Al-Quran. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yustahabu ad-du'a'u akibal khatmi istihbaban muta'akidan. Begitupun juga sama ketika khatam Al-Quran itu hukumnya sunnat mu'akkad. Tadi sunat mu'akkad Ustaz jelaskan, sunnah yang sangat-sangat disunatkan. Ketika khatam Al-Quran itu sunnah hukumnya, dan sunnah mu'akkad itu membaca doa. Jadi bukan hanya lepas khatam lalu kemudian selesai, tidak. Kalau ingat jamaah, moleknya kita khatam Al-Quran itu bila waktunya? Ada yang ingat? Awal siang, yaitu pada selepas subuh. Waktu mulai mengkhatamkan Al-Quran yang pertama. Yang kedua apa? Pada waktu awal malam, bermakna selepas maghrib. Itu disunatkan mengkhatam Al-Quran pada dua waktu tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Yustahabbu ad-du'a'u akibal khatmi istihbaban muta'akidan. Jadi selepas khatam Al-Quran itu hukumnya adalah sunnah muakkad membaca doa. Lima dzakarnahu fil mas'alati allati qablaha. Wa rawa ad-Darimi bi isnadihi an Humaydil A'raji qala man qara'al Qur'ana, so siapa yang membaca Al-Quran, thumma da'a, kemudian orang tersebut membaca doa. Sesiapa yang membaca Al-Quran, selepas membaca Al-Quran lalu orang itu doa. Wah, ini jarang. Biasa kalau kita baca Al-Quran, shadaqallahul azim, tutup, tengok handphone. Nah, ini kita tak ada doa-doa dah, tak ada doa. Nah, ini. Sesiapa yang membaca Al-Quran, kemudian lepas baca Al-Quran dia itu berdoa, maka ammana ala du'aihi, maka akan diamini atas doanya arba'atu alafi malakin, akan diamini doanya sebanyak 4.000 malaikat. Baca Al-Quran, selepas baca Al-Quran lalu berdoa, maka akan diamini oleh 4.000 malaikat. Subhanallah, diamini. Nah, kalau semisal yang mengamini makhluk, manusia atau kita ini orang yang mengamini, amin itu maknanya bagaimana? Ada orang doa, Allahumma ighfir lana, ya Allah semoga engkau mengampuni dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana wa li abaina, dan kedua orang tua kami. Lalu kemudian kita sebagai makmumnya membaca amin, amin. Itu maknanya apa? Amin, amin itu maknanya amin itu maknanya istajib doa'ana, ya Allah semoga engkau mengabulkan doa kami. Karena orang yang membaca doa dengan orang yang mengamini itu statusnya sama-sama membaca doa. Nah ini. Nah kalau yang mengamini sesama manusia, yang doa mungkin ahli maksiat, yang mengamini juga ahli maksiat. Tapi kalau yang mengamini terus malaikat, wah insya Allah kabul, akan dikabulkan. Orang baca Al-Quran kemudian doa akan diamini oleh 4.000 malaikat. Nah perihal tentang amin para jamaah, seringkali kita membaca amin, amin itu mempunyai 4 lughah. Dulu pernah saya jelaskan, kalaupun tidak silap cuma 3. Tapi ada 4 lughah. 4 lughah itu 4 bacaan. Yang pertama kita boleh baca dengan bil maddi wa takhfifi, membacanya amin. Jadi hamzahnya itu panjang, amin. Kemudian yang kedua itu dibaca bil qasri wa takhfifi, dibaca pendek hamzahnya. Berarti bagaimana kalau dibaca pendek? Amin. Yang kedua. Yang ketiga itu dibaca apa? Yang ketiga itu dibaca bil maddi wa tashdidi. Hamzahnya itu dibaca panjang, dibaca panjang. Kemudian mimnya itu ditasydid, amin. Nah itu. Jadi yang pertama amin, yang kedua amin, yang ketiga apa? Amin. Nah yang keempat itu dibaca kalau ada dalam tajwid itu antara huruf kasrah dengan huruf fathah itu apa namanya? Ismam. Itu dibaca ismam. Jadi baca ismam, betul ya, ismam ya? Apa? Dibaca ismam. Jadi amin. Nah itu antara fathah dengan kasrah, bukan amin, bukan, tapi dibaca amin. Itu boleh. Jadi ada 4 lughah. Amin pertama, yang kedua amin, yang ketiga amin dengan ditasydid, kemudian yang keempat dibaca ismam, amin, bukan amin tapi amin. Ini untuk pengetahuan saja, nanti kalau ada orang kemudian sholat bacanya imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu ada yang baca amin,
bukan amin. Nggak apa-apa, memang ada lughat yang membolehkannya. Yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh itu ketika kita membacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu makmumnya baca amin. Tak molek ya. Ya, makmumnya baca amin, tak molek ya. Atau orang doa Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina, lalu makmumnya baca amin amin amin, tak molek. Tak molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi ada 4 lughat. Nah, kebiasaannya yang banyak itu adalah bil maddi wa takhfifi. Hamzahnya dibaca panjang, kemudian bitakhfifi. Amin. Yang umum atau yang kebiasaan. Tapi nanti kalau ada orang membaca amin, memang boleh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau membaca Al-Quran, kemudian selepas membaca Al-Quran dia berdoa, maka akan diamini oleh 4.000 malaikat. Kalau pada pertemuan yang kemarin itu ada keterangan siapa yang mengkhatamkan Al-Quran. Mana kemarin itu? Sesiapa yang mengkhatamkan Al-Quran, kemudian dia membaca doa, maka akan diamini. Jadi kalau tadi membaca Al-Quran tidak sampai khatam, lalu membaca doa, itu diamini oleh 4.000 malaikat. Nah, ini kalau semisal dia itu membaca Al-Quran sampai khatam, selepas membaca Al-Quran khatam, kemudian dia membaca doa, maka bagaimana? Maka ada satu keterangan itu akan diamini. Nah, ya Allah, hadisnya kemarin itu akan diamini oleh 60.000 malaikat. Kalau khatam Al-Quran, kemudian selepas khatam baca doa. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wayam bagi ayyuliha fid du'ai. Kemudian hendaklah ketika orang khatam Al-Quran dan dia membaca doa, hendaklah di dalam doa itu menyebutkan perkara-perkara yang muhimmah, perkara-perkara yang penting. Jadi ketika kita khatam Al-Quran lalu membaca doa, hendaklah membaca doa yang penting. Doa yang penting itu umpamanya bagaimana? Umpamanya adalah meminta kepada Allah perihal tentang kebaikan untuk semua orang muslim. Itu perkara yang penting. Kemudian yang kedua kata Imam An-Nawawi, wasalahi sultanihim, dan kebaikan kepada para pemimpin. Yang pertama kebaikan untuk seluruh orang muslim, yang kedua kebaikan untuk para pemimpin, kemudian wasairi wulati umurihim, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara-perkara wasairi wulati umurihim, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan pemerintahan ataupun kerajaan. Kita nak minta kebaikan di dalam kenegaraan dan seterusnya. Yang demikian ini kata Imam An-Nawawi termasuk perkara-perkara yang penting. Nah, perkara yang tidak penting itu bagaimana? Perkara yang tidak penting itu umpamanya, ini umpamanya. Jadi kan tadi dikatakan kalau khatam Al-Quran kemudian membaca doa itu sunatnya sunat muakkad, bahkan pada saat itu akan diamini oleh 60.000 malaikat. Nah, doa-doa yang tidak penting umpamanya ketika khatam Al-Quran, umpamanya ada laki-laki, kitalah seumpamanya sudah punya istri, khatam Al-Quran, doanya apa? Ya Allah, semoga tambah satu lagi. Itu bukan perkara yang tidak, itu bukan perkara yang penting. Ada yang demikian. Nah, Ustadz, tapi kan ini tadi dikatakan bahwa khatam Al-Quran lalu berdoa, pada doa tersebut adalah tanzilur rahmah, turunlah belas kasihan Allah. Siapa tahu saya doa demikian memang betul-betul mustajab. Itu bukan doa yang penting. Nah, ini bukan doa yang penting. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimil Qur'anil azizi alal itlaqi wa tanzihihi wa siyanatihi wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan mimma ujmi'a alaihi aw zada harfan mimma lam yaqra' bihi ahadun wa huwa alimun bidzalika fa huwa kafir. Sepakat para ulama, bahkan bukan hanya para ulama, di sini disebutkan al-muslimun, sepakat orang-orang muslim atas wajibnya mengagungkan Al-Quran secara mutlak. Mengagungkan Al-Quran secara mutlak, baik secara fisiknya berarti Al-Quran ini diagungkan, dijaga secara fisiknya, ataupun secara hurufnya. Maknanya secara hurufnya bagaimana? Betul-betul seumpama kita baca Al-Quran, apa yang kita baca sesuai dengan makhrajul hurufnya, berarti kita menjaga hurufnya. Atau semisal menjaga daripada apa yang kita baca, maknanya bagaimana? Dalam bacaan-bacaan Al-Quran itu diterangkan ada namanya qiraah sab'ah, bacaan-bacaan ulama yang 7. Dalam kalimat yang lain diterangkan ada qiraah asyrah, qiraah atau bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh ulama-ulama yang jumlahnya ada 10. Kita tak boleh buat sendiri-sendiri. Baca Al-Quran, lagunya lagu apa? Lagu Melayu, umpamanya. Ini tidak diperkenankan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan mimma ujmi'a alaihi. Dan sesiapa yang meremehkan atau melekehkan satu huruf saja daripada Al-Quran, auzada harfan mimma lam yaqra' bihi ahadun, atau menambah satu huruf di dalam Al-Quran yang mana yang demikian ini tidak pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama ahlul Qur'an, ulama-ulama yang ahli dalam membaca Al-Quran, wa huwa alimun bidzalika, dan dia tahu ini sebenarnya bukan termasuk huruf daripada Al-Quran, tetapi dia menambahnya dengan cara sengaja, maka bagaimana? Fahuwa kafirun, maka orang itu sudah dihukumi sebagai orang kafir. Maknanya merubah Al-Quran. Memang ada Ustadz kalimat-kalimat yang kalimat tersebut, memang ada kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat tersebut itu sebagian ulama ada yang menambah atau bukan menambah, dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Mananya apa? Hurufnya terkurang dan ada hurufnya yang terlebih. Apakah ada? Ada. Pada contoh kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kemudian pada ayat ini Maliki Yaumiddin, itu ada yang dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Umpama kita membacakan dibaca panjang. Tetapi juga ada ulama yang mencontohkan tidak dibaca panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lalu dibaca tidak panjang, Maliki Yaumiddin. Pernah dengar yang demikian? Pernah dengar ya? Nah, yang demikian ini karena ada yang mencontohkan ulama-ulama ahlul Qur'an, itu tidak mengapa. Karena apa? Di dalam kitab tafsir Jalalain, baik dibaca panjang Maliki Yaumiddin dengan dibaca Maliki Yaumiddin, itu tidak sampai merubah daripada makna. Kalau semisal dibaca Maliki Yaumiddin mimnya panjang, itu maknanya adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhir. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin dibaca panjang, yang menguasai hari akhir. Kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin, itu maknanya yang merajai hari akhir. Nah, kata-kata menguasai dengan merajai ini sama. Tetapi para ulama memberikan keterangan begini, kalau menguasai itu belum tentu merajai, tetapi kalau merajai itu pasti menguasai. Maka di dalam sholat rakaat yang pertama, ketika kita sholat baik menjadi imam ataupun sholat munfarid dan sholat sendirian,
itu harus dibedakan. Rakaat yang pertama itu harus lebih panjang bacaannya dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Jangan sampai rakaat yang kedua justru lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang pertama. Bukan tidak sampai membatalkan sholat, tetapi kesunahan sholat memang rakaat yang pertama harus lebih panjang. Seumpamanya begini, kita sholat sendirian seumpamanya. Kebiasaannya itu tidak membaca surat. Selepas suratul Fatihah itu tidak membaca surat. Lalu bagaimana tidak membaca surat? Misal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar. Kan tetap sah ya sholatnya ya, karena bukan rukun sholat membaca surat selepas suratul Fatihah. Itu para ulama menjelaskan begini, kalau yang pertama tidak membaca surat, itu alangkah baiknya ketika membaca Maliki Yaumiddin. Berarti kan dibaca panjang ya. Nanti pada rakaat yang kedua itu alangkah baiknya itu tidak dibaca panjang. Jadi bagaimana? Kalau rakaat yang pertama semisal membaca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki, dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, dibaca panjang. Nah nanti selepas suratul Fatihah ternyata kita ini tidak membaca surat, itu alangkah baiknya nanti pada rakaat yang kedua kata kalimat Maliki Yaumiddin itu kita baca pendek. Boleh difaham ya ini ya. Kenapa? Sebab kesunahan rakaat yang pertama harus lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua, meskipun hanya berbeda satu huruf, kata para ulama. Nah ini, kira-kira kalau kita sholat sendirian ke rumah baca surat apa tidak kalau kita? Maka saya ini teringat sekali begini. Syekh Nawawi, pengarang kitab Nashaihul Ibad ini, beliau pernah menjelaskan begini. Tanda-tanda orang yang ibadahnya ikhlas, tanda-tanda. Kita nanti tanyalah pada diri kita sendiri-sendiri. Tanda-tanda orang yang ibadahnya ikhlas itu apabila ketika dia beribadah di hadapan orang ramai, kualitas ibadahnya itu tidak dikurangi bila dia melakukannya dengan bersendirian. Maknanya bagaimana? Kalau kita sholat sunnah umpamanya, kita sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat, selepas membaca suratul Fatihah kemudian kita membaca surat panjang, semisal di masjid, karena pada saat itu masih banyak orang di dalam masjid. Tetapi ketika kita sholat sendirian ke rumah, sholat ba'diyah isya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar, tidak membaca surat. Nah ini maknanya bagaimana? Kalau sholat ba'diyah isya'nya di masjid, karena pada saat itu banyak orang sholatnya nafak khusyuk, lama baca surat. Tapi kalau sholat sendirian tidak baca surat, oh berarti kualitas ibadahnya dikurangi. Oh ini menandakan kalau sholatnya tidak ikhlas, ibadahnya tidak ikhlas. Ya Allah ya Karim, coba kita tanyalah pada diri kita sendiri-sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ikhlas itu ya memang berat para jamaah. Ikhlas itu berat. Kemudian sebagian ulama itu dalam nasihatnya yang begini. Ulama ini ya saya tidak menyebutkan karena banyak tok-tok guru yang menerangkan demikian. Saya tidak menyebutkan satu persatu ulama itu siapa, karena banyak tok guru menyebutkan. Orang itu tanda-tanda ikhlas dalam beribadah, baik itu berupa ibadah sedekahnya, menolong orang lain. Kan seringkali saya bersedekah ikhlas karena Allah. Tanda-tandanya macam mana? Apabila kita melakukan suatu ibadah atau perbuatan baik, lalu kita sudah tidak lagi ingat dengan perbuatan baik kita, maka itulah tanda ikhlas. Perhatikan mulai-mulai. Ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, lalu kita sudah tak ingat lagi akan kebaikan itu, maka ini tanda-tanda ikhlas. Selagi kita masih ingat akan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, maka itu namanya belum ikhlas. Contohnya macam mana? Contoh semisal ada orang datang kepada kita, "Pakcik, lapar doh, tak makan hari ini Pakcik, kasihlah uang, kasihlah makanan." Lalu kita ini kasih makanan kepada orang yang lapar ini.
Esok lagi orang ini datang, Pakcik, lapar Pakcik, lalu kita kasih makanan. Kita tak ingat pada hari kemarin orang ini sudah datang, atau kita berbuat kebaikan. Oh, itu menandakan kita ikhlas. Tapi kalau semisal kita masih mengingat-ingat kedua kali dia datang, apalah hari kemarin datang, hari ini datang pula, berarti menandakan kalau kita ini belum ikhlas. Masya Allah. Boleh paham ya kalimat ini? Kira-kira kita macam mana? Kira-kira kita, ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah. Qala al-Imam al-Hafidz Abdul Fadli al-Qadhi Iyadur rahimahullahu taala. I'lam anna man istakhafa bil Qur'ani. Sesiapa yang melekehkan Al-Qur'an, baik secara fisiknya Al-Qur'annya ataupun secara bahasanya. Jadi baca-baca Al-Quran tetapi di di lagu-lagu yang lagu-lagu itu umpama lagu barat atau apa, dengan tujuan melekehkan Al-Quran. I'lam anna man istakhafa bil Qur'ani au bil mushafi au bi syai'in minhu. Atau melekehkan mushaf. Melekehkan mushaf itu bagaimana? Umpamanya begini, ada orang menulis ayat Al-Quran yang tulisan itu taklah molek manu, tak molek semisal tulisannya. Lalu kita katakan, apalah tulisan Al-Quran macam tuh, masih molek lagi cacing semisal. Sebab tulisannya tak beratur, masih molek lagi cacing. Hati-hati yang demikian ini, hati-hati yang demikian ini. Au bi syai'in minhu au sabbahu ma au jahada harfan minhu au kadzdzaba bi syai'in mimma suriha bihi fihi min hukmin au khabarin au asbata manafahu, atau mendustakan sesuatu yang di dalam Al-Quran tidak ada, lalu kita katakan, oh ini keterangannya ada dalam Al-Quran. Atau sebaliknya, ada keterangan dalam Al-Quran tapi kita katakan, oh ini sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maka bagaimana? Maka fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Orang yang demikian ini sudah dihukumi sebagai orang kafir menurut kesepakatan orang muslim. Bukan hanya para ulama, orang muslim. Kita ini kata doh, kalau orang yang demikian ini sudah disepakati sebagai orang yang kafir bila melekehkan Al-Quran yang umpama Ustaz tadi jelaskan. Maka hati-hati para jamaah. Apakah hanya Al-Quran saja? Tidak. Kata Imam An-Nawawi, wa kadzalika in jahada Taurata wal Injila. Begitu juga apabila melekehkan kitab Taurat, melekehkan kitab Injil, au kutuballahi ta'ala al-munzalati, ataupun kitab-kitab Allah yang oleh Allah turunkan kepada para nabi-nabinya, au kafara biha, atau mengingkari perihal tentang kebenaran Taurat atau kebenaran Injil atau kebenaran kitab Zabur, maka fahuwa kafirun. Orang tersebut juga sudah dihukumi sebagai orang kafir. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, banyak dah orang kata hok ni kitab Injil, hok ni kitab Taurat, hok ni kitab Zabur. Macam mana kalau zaman sekarang ada yang kata demikian? Sekarang kitab Zabur, Taurat, Injil sudah tidak original, sudah dirubah. Satu-satunya kitab yang semenjak diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Malaikat Jibril, yang keautentikannya atau originalnya sampai nanti pada hari kiamat terjaga hanya kitab Al-Quranul Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kitab-kitab yang lain yang katanya kitab suci, tetapi tiap-tiap tahun ada sidang. Apa sidang itu? Ada kesepakatan daripada ulama-ulama daripada agama tersebut merubah isi-isi kitabnya. Kira-kira boleh dikatakan suci apa tidak? Kata-kata dirubah ini berarti menyesuaikan kitab, menyesuaikan zaman. Tetapi Al-Quran, bukan Al-Quran menyesuaikan zaman, tetapi zamanlah yang menyesuaikan kepada Al-Quranul Karim. Dalam pembukaan Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran tiada keraguan-raguan. Ada tak yang kita ragu? Kira-kira Al-Quran ini betul ke tak? Kalau ada orang yang kata Al-Quran ini betul ke tak,
maka perlu dipertanyakan. Kenapa? Sebab Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita masih meragukan akan isi-isi Al-Quran, maka perlu dipertanyakan macam mana dengan ketakwaan kita. Subhanallah, ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya meskipun terkadang memang di dalam Al-Quran itu hukum-hukum di dalam Al-Quran itu pasti tidak ada, atau hukum-hukum fiqh itu tidak ada yang bercanggah dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, itu tidak ada. Contohnya begini, contohnya saya kasih contoh, semisal di dalam ayat Al-Quran itu termasuk hewan yang diharamkan oleh Allah itu adalah berupa apa? Daging khinzir. Hewan yang diharamkan di dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, itu adalah khinzir, itu hukumnya haram. Nah sekarang begini, hewan yang halal umpama lembu, ayam, ataupun semisal kambing, itu akan dihukumi halal apabila disembelih sesuai dengan syariat. Betul kan? Penyembelihan ini ada pada mana? Tentu ada pada leher. Itu namanya sembelih. Kalau diambil kakinya itu bukan disembelih, namanya dipotong kaki. Disembelih tentu leher. Sementara khinzir, kalau kita tengok kira-kira ada lehernya apa tidak? Ada lehernya tak khinzir itu? Tak ada leher ya? Lalu macam mana nak menyembelihnya? Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk di antara perkara sah atau tidaknya sembelih itu, di antaranya adalah dua urat saluran nafas dengan makanan itu harus terputus. Kalau lembu mudah saja kita tengok, kalau kambing mudah saja kita tengok, ayam mudah saja kita tengok mana saluran nafas, mana saluran makanan. Jadi begini para jamaah, kalau semisal kita ini nak sembelih ayam, kalau saya sembelih lembu memang belum pernah praktek saya ini. Takut jujur, saya ini kalau sembelih lembu takut. Tapi kalau ayam, wah, dah beratus ayam bisa sembelih. Jadi pertama kali saya ini pernah memang ngaji lama tidak balik kampung, 5 tahun tak balik kampung. Bila balik kampung, orang kampung Masya Allah sambut saya. Oh, ini ada orang balik daripada pondok, tentu pandai sembelih ayam. Padahal di pondok tak pernah lagi sembelih ayam. Teorinya faham, tapi belum pernah praktek. Orang kampung sudah percaya kalau saya ini pandai sembelih ayam. Ayam dipegang, saya pegang kepalanya, yang satu pegang badannya, kakinya ayam. Baru saya sembelih, dilemparnya ayam tersebut, putuslah lehernya. Kepalanya saya pegang, badannya lari. Nah ini pertama kali potong ayam. Sah apa tidak Ustaz kalau menyembelih ayam sampai terpotong, jadi lehernya ini sampai potong, sah apa tidak? Jawabnya tetap sah, asalkan syarat-syarat tadi terpenuhi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau semisal kita nak sembelih ayam para jamaah, itu sangat mudah sekali. Ini hubungannya dengan ilmu fiqh. Jadi daripada leher ayam itu, kita daripada atas, tangan kita begini, ini semua leher ayam. Kemudian kita gini, tarik begini. Itu nanti semua saluran, baik urat nadi yang ada di kiri dan di kanan, saluran pernafasan dan kemudian saluran makanan itu nanti akan terkumpul menjadi satu. Kemudian bila sudah kayak gitu cukup, dah selesai. Kami ini ya, selesai. Masya Allah. Begitupun juga sama tentunya lembu dan lain sebagainya. Kalau lembu ya tak perlu kita ginikan, tangan kita tak cukup dah dengan leher lembu tersebut. Tapi kalau daging umpama minta maaf, umpama tadi itu hayawan khinzir, macam mana kita nak bijak sebab tak punya leher? Macam mana kita nak potong boleh terpotong daripada saluran nafas ataupun saluran makanannya? Tak boleh dah sebab tak tengok dah lehernya macam mana. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa kadzalika. Jadi sekarang ini para jamaah tidak ada hakul yakin. Saya ini yakin kalau ada orang bawa kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian dia mengatakan ini adalah kitab yang ori, kalau saya pribadi hakul yakin itu bukan yang ori, sebab sekarang sudah tidak ada.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran selamanya tetap Al-Quran, hurufnya terjaga. Dan kehebatan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kita orang Malaysia, mungkin ada orang Thailand, orang Indonesia atau Singapura, bukan orang Arab tapi banyak yang hafal Al-Quran. Dan saya tidak menjumpa satu orang pun yang kata, oh ini adalah kitab suci agamaku, tetap dengan menggunakan bahasa tempatan, lalu orang itu boleh hafal kitabnya. Tak pernah jumpa. Itulah kehebatan Al-Quranul Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, subhanallah, tabarakallah. Al-Quran kita baca sama-sama menggunakan bahasa Arab. Kitab yang Ustadz bawa ini adalah kitab Arab, sama-sama menggunakan bahasa Arab. Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Kitab yang Ustadz bawa ini pun juga menggunakan bahasa Arab. Tapi bila kita baca Al-Quran meskipun tak faham maknanya, 1 lembar, 2 lembar, 2 muka, 3 muka, kita tak ada bosan dah. Tapi kalau coba jamaah baca kitab saya, baru 1 kalimat, apa dah nih, nih tak faham dah, bosan. Tak faham. Tapi Al-Quran kita tak faham maknanya, tak faham maksudnya, kita tak bosan. Masya Allah, subhanallah. Itulah kehebatan Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa amma man kana, mana tadi itu? Ini lagi. Sudah masuk waktu salat Isya. Sekali lagi. Wa yahrumu tafsiruhu bi ghairi ilmin. Hukumnya haram mentafsiri Al-Quran tanpa adanya ilmu. Jadi kita tidak cukup tidak cukup syarat-syarat ilmu untuk mentafsirkan Al-Quran. Lalu kita baca Al-Quran, kemudian kita mentafsirinya, menerangkannya sesuai dengan akal-akal kita tidak ada ilmu. Maka yang demikian ini, kata Imam An-Nawawi, hukumnya haram hukumnya. Sementara adat-adat ataupun adawat-adawat ataupun keperluan-keperluan ilmu untuk mentafsirkan Al-Quran itu setidaknya diperlukan 9 fan ilmu. Di antaranya 9 fan ilmu itu harus faham ilmu nahwunya, harus faham ilmu manteknya, harus faham ilmu balaghahnya, harus paham ilmu ma'aninya, harus paham usul fiqhnya, dan banyak ilmu-ilmu yang harus dia pelajari sehingga dia cukup syarat untuk mentafsirkan ayat Al-Quran. Kenapa? Sebab kalimat-kalimat yang terkandung di dalam Al-Quran, meskipun itu 1 huruf, itu menyimpan makna yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Contohnya begini, saya kasih contoh. Pada surat Al-Baqarah itu ada kalimat begini pada awal kalimat itu, yang pada awal ayat itu, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Di situ ada kalimat Al-Kitabu. Al-Kitab. Al-Kitabu itu kalau kita pernah belajar bahasa Arab itu ada namanya al-nya adalah al-ta'rif. Al yang menunjukkan makna khusus Al-Kitab. Nah, karena ada al-ta'rif, al yang menunjukkan mana khusus, Alkitab itu bukan kitab-kitab yang lain, bukan kitab Zaburnya, bukan kitab Tauratnya, bukan kitab Injilnya, tetapi Alkitabu di situ bermakna Al-Quran, karena ada al-ta'rifnya. Tetapi yang menggunakan bahasa Alkitab ini ternyata bukan kitab. Ayo, coba kita tengok. Ada agama-agama sebelah, agama-agama tertentu yang dia menyebutkan kitabnya itu dengan sebutan Alkitab. Padahal itu disebutkan dalam Al-Quran, Alkitab. Dzalikal kitab, Alkitab. Nah, tapi kita tidak menyebutnya. Justru malah agama sebelah yang menyebutnya. Boleh paham ya ini ya? Maka jangan sampai kita keliru bahwa Alkitab di situ itu bukan Alkitab kitab agama-agama yang lain, karena ada alif ma'rif alif lam yang dimana al-ta'rif di situ Alkitab bermakna Al-Quran. Nah ini dia berhubungan dengan ilmu nahwu.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Mohon maaf pada minggu hadapan Ustaz tak boleh hadir karena ada balik kampung. Alhamdulillah sekarang karena baru pagi tadi sampai, baru siang tadi sampai. Alhamdulillah boleh hadir. Allahu minkum ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.